warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita pada pertemuan kelima kita akan membahas tentang fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang kalimah ya, ada kalimah isim dan fi'il serta pembagian kalimah fi'il. Jadi kalimah fi'il itu ada 3 ya pada pertemuan sebelumnya. Ada fi'il apa saja? Fi'il madi, fi'il mudhari', Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum kita membahas tentang apa itu fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul, akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Jadi nanti absennya dilanjutkan dengan tanda tangan. Karismatun ya. Nur Lailatul Hasanah, Rizka Khairun Nisa. Ya, terima kasih. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita terkait tentang fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Sebelum kita membahas satu persatu apa itu fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul, bahwasanya perlu diketahui CPL kita pada pertemuan kali ini yaitu agar mampu menguasai bahasa Arab baik lisan maupun tulisan di dalam perkembangan dunia akademik ataupun di dunia non akademik. Kemudian untuk capaian mata kuliah yaitu mampu memahami kaidah nahwu dalam bahasa Arab. Jadi diharapkan setelah mempelajari fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul ini mahasiswi dan mahasiswa ini mampu membedakan mana itu kalimat yang aktif dalam bahasa Arab atau disebut maklum ya, dan bagaimana cara membuat kalimat pasif dalam bahasa Arab. Kemudian langsung saja kita pembahasan pada fi'il. Al-fi'lu min haitsu bina, dilihat dari sisi bentuknya itu ada 2. Apa saja? Al-fi'lul mabni lil maklum dan al-fi'lul mabni lil majhul. Fi'il mabni maklum ini disebut dengan fi'il apa? Kata kerja aktif. Aktif itu artinya dia aktif ya. Al-fi'lul mabni lil majhul disebut dengan kata kerja pasif. Contoh dulu, contoh kalimat aktif. Misalnya doroba Amrun Bakron. Misalnya Amr memukul Bakar. Ya. Jadi memukul itu aktif ya. Kemudian dipasifkan, dimajhulkan kalau dalam bahasa Arab. Fi'ilnya yang dimajhulkan. Doroba menjadi duriba Bakrun. Bakar dipukul. Itu menjadi pasif. Nah, sebelum kita mendalami contoh-contohnya dan nanti akan mencari contoh-contoh yang ada di Al-Quran atau di hadis dan contoh fiil-fiil yang lain, kita pahami pengertiannya terlebih dahulu. Atau mungkin nanti kalau sudah ada yang memahami pengertiannya juga bisa disampaikan.
Nih, apa itu fi'il mabni maklum? Coba dibaca, silakan. Wa ma yuzkaru ma'ahu fa'iluhu. Huwa ma yuzkaru ma'ahu fa'iluhu. Fi'il mabni maklum adalah apa? Kata kerja yang menyebutkan fa'ilnya atau pelakunya. Jadi dalam bahasa Arab setiap fi'il pasti ada fa'il. Nah, kalau maklum fa'ilnya itu disebutkan bersamaan dengan fi'ilnya. Nah, ini terdapat dalam Mulakhis Qawaidul Lughatil Arabiyyah halaman 21. Kalau pengertiannya sangat mudah. Jadi contohnya sama, doroba, amrun. Doroba itu fi'il, amrun itu fa'il. Pengertian ini bisa diterima ya, pemahamannya sangat mudah. Jadi fi'il mabni maklum adalah apa? Kata ya, yang disebutkan fa'ilnya atau pelakunya. Selanjutnya al-fi'lul mabni lil majhul. Coba dibaca, Mbak Fatimah. Baca. Wa ma huwa fa'iluhu wa kalau maf'ul bih maka huwa Masuknya. masuknya Jadi al-fi'lul mabni lil majhul huwa ma hudifa fa'iluhu. Hudifa itu artinya apa? Dibuang fa'ilnya. Jadi tadi fi'il pasti ada fa'il, tapi ini fa'ilnya dibuang. Wa halal maf'ulu bih, dan menempatkan maf'ul bih maka nahu pada tempatnya fa'il. Nah, ini disebut dengan naibul fa'il. Nah, ini bisa dipahami. Fi'il mabni majhul adalah kata kerja yang dihilangkan fa'ilnya dan digantikan tempatnya oleh maf'ul bih. Contohnya tadi duriba fakrun. Jadi duriba dipukul. Kalau memukul itu maklum aktif, kalau dipukul itu majhul. Nah, selanjutnya ini yang sangat penting dalam membuat fi'il mabni majhul. Kalau tadi kita memahami tentang pengertiannya, sekarang kita bagaimana cara membuat fi'il mabni majhul atau membuat kalimat pasif dalam bahasa Arab. Ini ya, kalimat pasif. Ini ada dua fi'il yang bisa dibuat majhul. Ada tadi fi'il ada berapa tadi? Fi'il apa saja? Jadi ada tiga, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Untuk fi'il madi dan fi'il amar ini yang akan kita bahas. Fi'il madi dan fi'il mudhari yang bisa dibuat mabni majhul atau dibuat naibul fa'il. Fi'il amar itu tidak bisa dibuat fi'il mabni majhul. Kenapa? Karena fi'il amar itu menunjukkan makna tolak atau perintah. Sedangkan kalau majhul itu harus bermakna khabar, memberi kabar. Makanya kalau fi'il amar itu dimajhulkan, dia akan rusak sifatnya. Kalimatnya akan rusak. Jadi tidak bisa dibuat majhul. Yang bisa hanya fi'il madi dan fi'il mudhari. Fi'il madi ini cara memajhulkannya.
Duma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Coba dibaca. Duma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi. Artinya apa? Di doma huruf awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhir. Ini digunakan untuk fiil yang bentuknya fiil bina sahih, bina misal, bina nakis, dan bina afif. Contoh fiil bina sahih, misalnya wazan fa'ala. Fa'ala dimajhulkan menjadi fa'ala. Di dhamma awalnya di kasroh sebelum akhir. Kataba menjadi dhahaba menjadi doroba menjadi ayo yang kompak. Roja'a menjadi ruji'a. Di dhamma awalnya di kasroh sebelum akhir. Ini contoh bina misal, ada walada dimajhulkan menjadi walida. Kemudian Roma dimajhulkan menjadi dunia. Wako menjadi dunia. Nah, ini duma awaluhu wa kusiroma qabla akhirihi. Ini untuk bina sahih, misal, nakis, dan lafif. Ketika fiilnya itu berupa bina ajwab. Bina ajwab itu apa? Kalimat fiil yang ain fiilnya berupa huruf ilat. Contohnya kola, dia dimajhulkan menjadi kila. Kusiroma qabla harfin ilat, di kasroh huruf sebelum huruf ilat. Kola sebelum huruf ilat kof, ya, enggak kuilan tapi menjadi kila. Ini cara membuat memajhulkan fiil dari fiil madhi. Bisa dipahami? Nanti jika diberikan contoh untuk dari kalimat aktif kemudian dipasifkan, bisa ya? Kalau jadi dari fiil madhi. Misal saya beri contoh ini. Ba'a dimajhulkan menjadi apa? Bi. Ini ya. Ini bisa di zoom. Duma awaluhu wa kusiroma qabla akhirihi. Coba dibaca. Duma awaluhu wa kusiroma qabla akhirihi. Artinya apa? Di dhamma huruf awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhir. Ini digunakan untuk fiil yang bentuknya fiil bina sahih, bina misal, bina nakis, dan bina afif. Contoh fiil bina sahih, misalnya wazan fa'ala. Fa'ala dimajhulkan menjadi fa'ala. Di dhamma awalnya di kasroh sebelum akhir. Kataba menjadi dhahaba menjadi doroba menjadi ayo yang bina ajwab ya. Lama, pola, nama, bina ajwab maka kasroh awalnya. Tapi kalau dia bina sahih, misal, nakis, dan lafif, di dhamma awalnya dan di kasroh sebelum akhir. Lanjut ya. Nanti bisa cari contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya cara membuat fiil mabni majhul dari fiil mudhari'.
Kalau dari fi'il mudhari' itu caranya yaitu dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Artinya apa? Di dhamma huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Ini contoh. Ya, awwalu dimajhulkan menjadi Langi. Ya, awwalu dimajhulkan menjadi apa? Yaktubu menjadi yuktabu. Yalidu menjadi yang belakang kok mainan HP. Apa? Coba diulangi. Yaktubu dihasilkan menjadi apa? Yuktabu ya. Tapi meskipun dia HP dia tetap memahami ya, tetap mengikuti perkuliahan. Tapi jika ada pertanyaan silakan, nggak usah malu-malu kayak biasanya gitu aja. Ini untuk fi'il mudhari' ya. Mudah kan ya cara membuatnya. Jadi nanti kalau saya beri tugas untuk mengidentifikasi, misalnya di ayat Al-Quran ya, itu kalimat yang majhul yang mana, yang maklum yang mana, bisa ya? Bisa kan? Insyaallah. Alhamdulillah. Lalu yarmi dimajulkan menjadi yaki menjadi nah ini yang terakhir contoh bina ajwab. Kalau bina ajwab dia dhamma awaluhu wa yuqlabu harfil illati alifan qabla akhirih. Contohnya yaqulu dimajulkan menjadi yuqal. Yaqulu berkata, yuqalu dikatakan. Contoh yang lain, misalnya yadhabu menjadi apa? Yadhabu. Yarji'u menjadi apa? Yurja'u. Ya. Jadi ini sangat penting untuk memahami bahasa Arab itu aktif pasifnya itu harus bisa paham, harus tahu. Kalau nggak tahu nanti kita bermuhadasah dengan orang Arab ketika haji, mudah-mudahan bisa haji semua ya. Amin. Kita muhadasah dengan bahasa Arab, inginnya minta tolong, malah nanti harusnya aktif malah pasif. Ini kan nanti maknanya akan fatal ya kan? Kalau dia fathah kemudian didoma, harusnya memukul jadi dipukul. Itu sangat penting, makanya harus dipahami untuk fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Sudah bisa diterima terkait cara membuat fi'il mabni majhul? Bisa ya? Bisa. Lanjut, masih ada ini. Nah, jadi fi'il yang dimajhulkan tadi disebut dengan apa? Naibul fa'il. Kenapa kok disebut naibul fa'il? Karena fa'ilnya itu dibuang kemudian diduduki oleh maf'ul. Jadi maf'ul bih ini dia menggantikan tempatnya fa'il sebagai pengganti. Maka disebut naib. Naib itu pengganti. Nah, naibul fa'il ini ada dua ya bentuknya. Ada apa saja? Isim dhamir dan isim dhamir. Naibul fa'il, isim dhamir dan berupa isim dhamir. Contoh yang naibul fa'il isim dhamir ini majhul. Duriba Zaidun, yudrabu Zaidun. Artinya Zaid dipukul. Zaid dipukul. Jadi ada banyak ini fungsi dari naibul fa'il. Ada yang dia menyembunyikan fa'ilnya karena tidak takut untuk menyebutkan siapa yang memukul. Nah ini disembunyikan.
tujuannya diantaranya naib fa'il. Ukrima amrun, yukromu amrun. Kalau dohir artinya nampak, ya. Fa'ilnya, naibul fa'ilnya dia nampak, kelihatan. Ya berupa isim domir. Kemudian ada isim domir. Kalau isim domir itu ada berapa? 12 ya. Yang huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana. Bisa ya mengidentifikasi kalimat fi'il maklum dan majhul. Selanjutnya saya ingin ini dibuat kelompok, nanti dari kelompok itu mencari contoh fi'il majhul ya, yang majhul aja yang ada di Al-Quran di 4 kelompok aja. Jadi 4 kelompok ya. Jadi yang satu kelompok mencari fi'il majhul, fi'il madhi, yang kelompok 1 5 saja di Al-Quran. Kemudian kelompok 2 juga fi'il madhi, kelompok 3 ini fi'il mudhari' 5, kelompok 4 juga fi'il mudhari' 5. Cari di Al-Quran, nanti catat 5 saja. Siap? Siap. Siap apa enggak? Siap? Siap. Ayo silakan. Berarti 4 itu langsung aja saja 4. Nanti salah satunya harus presentasi. Misalnya ini contohnya dari fi'il madhi, satu yang nyampaikan aja, enggak presentasi. Fi'il kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 contoh fi'il madhi yang ada di Al-Quran. Nanti ya 5 ya. Kamu nyari fi'il madhi yang ada di Al-Quran 5. Silakan, referensinya bebas, yang penting di Al-Quran atau hadis bisa. Ini kelompok 3 fi'il mudhari' 5 ya, majhul 5 sama fi'il mudhari' majhul 5 contoh. Ya nanti dicontohkan, berarti misalnya majhulnya ini maklumnya bagaimana? Ya, ini fi'il mudhari', fi'il madhi. Sudah siap semuanya? Siap. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2? Kelompok 3? Dan kelompok 4? Sudah dapat 5 ya. Saya mau contoh untuk kelompok 2. Silakan, apa contoh-contohnya disampaikan. Silakan berdiri. Kelompok 2. Siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Namanya siapa? Ayo silakan Fatimah. Ayo berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 tentang contoh fi'il madhi yang majhul. Itu contohnya ada 4. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 4, yaitu pada unzila menjadi anzala menjadi unzila. Ya. Yang kedua Langsung pada lafaznya aja ya, terus. Kutila ashabul ukhdud pada surah Al-Buruj ayat 4. Al-Buruj ayat 4. Ya, terus. Yang ketiga Al-Baqarah ayat 11 pada lafaz wa idza
lahum. Dan yang keempat itu Al-Alaq ayat 2, khuliqal insanu min 'alaq. Khuliqal insanu min 'alaq. Hah? Baik, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa yang siap? Kelompok berapa lagi? Ayo kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan tugas dari menjadi fi'il mudhari dalam surat Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid wa lam yulad, yang dimaksud fi'il mudhari majhul yulad. Yulad ya, yulad Terus yang majhul ya. kedua di Al-Baqarah ayat 210, wa yalallahi turja'ul umur, yang dimaksud fi'il mudhari majhul turja'un. Turja'un, aslinya tarji'u menjadi turja'un. Selanjutnya Yang ketiga di ayat surat Al-Imran ayat 188, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. ya, Yang dimaksud yuhmadu. yuk madu. Maklumnya Maklumnya ya. yahmidu. Terus yang terakhir surat An-Nisa ayat 140 di kalimat ayat lagi yufaru biha wa yustahza'u. Yufaru sama wa yustahza'u. Ya, yufaru ya. Majhul yufaru, maklumnya yaghfiru sama Wa yustahza'u. yustahza'u. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan contoh fi'il madi. Nah, itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Nah, itu lafaz qila itu kan huruf majhul. Nah, sebelumnya huruf awalnya itu ora, terus dimajhulkan menjadi kira. Ya. Terus Terus yang kedua ada di surat Al-Baqarah ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu terdapat dalam kutiba, lafaz kutiba. Nah, itu huruf majhulnya. Nah, huruf awalnya itu kataba menjadi huruf kutiba. fi'il ya. Fi'il majhulnya kutiba, sebelumnya kataba menjadi kutiba. Ya, terima kasih kelompok 1. Terima kasih atas kerja diskusinya, kerja kelompoknya. Jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah menemukan, sudah bisa mengidentifikasi terkait fi'il mabni majhul atau kalimat kata kerja pasif yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tujuan kita bisa memahami itu ya, yang aktif dan yang pasif itu harus kita pahami. Tadi masih umum, nanti selanjutnya bisa kita gali sendiri, identifikasi sendiri kriteria mana yang dia bentuknya isim dhamir, yang isim dhamir itu harus bisa membedakan juga. Jadi tujuan kita mempelajari fi'il mabni maklum dan majhul ini agar kita bisa membedakan yang aktif dan yang pasif. Kemudian nanti yang bentuknya isim dhamir dan isim dhamir itu bisa dipahami. Jadi terima kasih atas perhatiannya pada perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Amin. Syukron.